Ya, teman-teman sehobi para pecinta tanaman hias, salah satu cara yang dilakukan untuk membuat bougainville kita semakin rimbun bunganya adalah melakukan pruning atau pemangkasan. Pruning ini dilakukan untuk membuat pohon semakin rimbun ya, juga melakukan peremajaan pada daun dan juga tunas-tunas. Pohon bougainville ini baru saja berbunga lebat, kemudian setelah bunganya lebat otomatis setelah bunga itu tua dia rontok ya. Dan untuk memulai kembali siklus perbungaan ini bougainville supaya bunganya lebih lebat lagi, maka perlu dilakukan pruning atau pemangkasan. Tadinya ini tidak serimbun ini ya, tapi karena sering dilakukan pemangkasan maka pohon ini jadi rimbun. Proses pemangkasannya bisa teman-teman perhatikan ya, semua tanaman itu sama ya. Untuk merimbunkan tanaman kita perlu melakukan pemangkasan, karena seperti halnya tanaman bonsai ya yang sering dilakukan pruning atau pemangkasan, maka dia akan semakin rimbun. Kalau pohon itu dipangkas di sini ya, di tunas ini atau di cabang yang ini, maka dia akan bercabang kembali ya. Misalnya kita pangkas di sini, nah nanti akan keluar mata tunas yang lain ya, di sini akan keluar tunas lagi yang baru di sini atau di bawahnya. Pokoknya dia di setiap mata tunas ini akan keluar tunas baru, bisa 2 tunas, bisa 4 tunas, bisa juga lebih banyak ya tunas yang keluar. Nah maka pemangkasan ini perlu dilakukan rutin ya, agar bonsai kita rimbun. Nanti anatomi bonsainya akan lengkap ya. Ini kan rimbunnya ini, walaupun ini asal rimbun ya, tapi ini semakin dipangkas dia akan semakin rapat ranting-rantingnya ya, mulai dari batang, cabang, dahan, kemudian ada ranting, anak ranting, cucu ranting. Oke, kita akan melakukan pemangkasan. Kita lakukan pemangkasan pendek saja karena di sini ada mata tunas, kita pangkas di atasnya sedikit seperti ini. Ini ada calon bunga, kita pangkas juga tidak apa-apa. Kemudian ini terlalu tinggi, kita pangkas juga. Nanti mangkasnya tidak asal ya, karena kita juga akan mempola bentuknya supaya bentuknya seperti kubah gitu ya, melengkung seperti itu ya, atau setengah lingkaran. Oke, seperti ini. Mangkasnya itu atau motongnya ini kan ada ruas-ruas tangkai ya, jangan di tengah-tengah seperti ini, tapi mepet ke daun sini, karena di ketiak daun ini akan tumbuh tunas yang baru. Jadi motongnya jangan asal seperti ini. Nah nanti otomatis ini kering kok ya, nggak kepake. Jadi mepet saja ke sini, mepet ke daun, nanti dari ketiak daun akan keluar tunas baru seperti itu ya teman-teman. Jadi pemangkasannya sambil kita lihat, kita atur supaya dia berbentuk kubah atau setengah lingkaran. Nah seperti itu ya, melengkung. Bagian bawah juga sama. Kalau ada yang rimbun di pangkal, ini dibuang saja. Seperti ini ada yang tumbuh tunas di pangkal, kita buang saja supaya fokus pertumbuhannya ke ujung-ujung sini. Nah kalau ini sama nih, ini memanjang, di bagian yang lain juga sama. Ini harus terlihat bulat sama seperti tadi ya, setengah lingkaran. Ini juga dibuang di sini berarti. Ini juga sama. Jangan sayang, langsung dibuang saja. Nah ini sama, dipangkas juga supaya nanti rimbunnya sama seperti itu ya, setengah lingkaran atau kubah. Terus tangkai-tangkai bekas bunganya juga ini harus dibuang seperti ini. Ada tangkai-tangkai bekas bunga, ini harus dibuang, apalagi untuk jenis bougainville yang Hawaii ya, dia bunganya kan tidak langsung rontok ya, harus sampai bunganya kering bahkan harus dibuang. Nah seperti ini teman-teman, nanti akan timbul tunas yang baru, lebih rimbun lagi. Lebih bagus lagi kalau kita pruning, kita gundulin. Nah itu tunas baru akan lebih banyak, daun juga akan lebih mengecil, dan bunga juga akan lebih rapat ya. Nanti kita pruning, setelah ini kita gundulin daunnya. Setelah kita pangkas dahan-dahannya seperti ini, kita gundulin daunnya. Ya teman-teman, untuk pemangkasan ini sebaiknya atau lebih bagus lagi dilakukan di musim hujan, karena untuk tumbuh tunas akan lebih cepat dan juga pohon akan lebih subur ya kalau pemangkasannya dilakukan di musim hujan. Kalau di musim panas agak sulit keluar tunas baru,
walaupun bisa gitu ya, tapi lebih lama dibandingkan dengan di musim hujan. Proses pruning ini atau penggundulan daun ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan gunting, yang kedua tinggal dicabut saja daunnya pakai tangan gitu ya. Tapi biasanya kalau pohon bougainville, terutama jenis bougainville Singapura atau yang lokal orange, itu biasanya berduri, jadi sebaiknya menggunakan gunting agar tidak melukai tangan. Ini adalah contoh bougainville yang sudah di pruning, digunduli, kemudian dia sudah rimbun kembali ya, sudah banyak tunas ya. Nah ini contoh, ini bekas digunduli nih, kemudian dia rimbun kembali nih. Bisa dilihat ya, udah banyak keluar tunas baru. Jadi ketika dipotong dia keluar 2 tunas, dipotong keluar ada yang 2 tunas, ada yang 3 tunas. Nah apalagi nih, ini setelah dipotong jadi keluar banyak tunas nih, 1 2 3 4 ya, yang jenis bougainville Singapura. Nah ini yang apa nih ya, yang anggur merah apa Hawaii ini saya lupa. Ini belum dipotong karena ini hasil sambung ya, jadi belum dipotong. Nanti ini dipotong akan semakin rimbun seperti ini ya prosesnya untuk merimbunkan bougainville. Nanti dia akan rimbun membentuk kubah atau setengah lingkaran. Itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, selamat berkreasi.